Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marian Rafelina Sihaloho dengan NIM C1D1222026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa pertanyaan yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya di mata kuliah Strategic Management dan Business Valuation. Yang pertama, penjelasan tentang manajemen strategik. Manajemen strategik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan dan tindakan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Ini melibatkan identifikasi misi, visi, dan nilai-nilai perusahaan serta menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Manajemen strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi, seperti kekuatan dan kelemahan internal, peluang dan ancaman eksternal, serta tren industri dan pasar. Tujuannya adalah untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan memastikan bahwa organisasi bergerak menuju satu arah yang diinginkan. Dalam praktiknya, manajemen strategis memang melibatkan analisis situasi, pengambilan keputusan yang informasi dan data driven, alokasi sumber daya yang tepat, dan pengelolaan implementasi strategi secara efektif. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian business valuation. Penilaian bisnis atau business valuation adalah proses untuk menentukan nilai intrinsik suatu bisnis dan atau entitas ekonomi. Tujuan dari penilaian bisnis adalah untuk menentukan nilai pasar yang adil dan akurat dari bisnis tersebut. Penilaian bisnis dapat dilakukan untuk berbagai alasan, termasuk penjualan atau akuisisi bisnis, pengajuan pinjaman, perencanaan suksesi, perhitungan pajak, atau keperluan umum. Proses penilaian bisnis melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek bisnis, termasuk tetapi tidak terbatas pada keuangan, aset, pendapatan, pertumbuhan risiko, dan faktor-faktor industri dan pasar. Beberapa metode umum yang digunakan dalam penilaian bisnis termasuk metode pendapatan seperti discounted cash flow, metode aset seperti nilai buku atau nilai pasar aset, dan metode pasar seperti perbandingan dengan transaksi sejenis atau perusahaan sejenis di pasar. Kombinasi dari beberapa metode juga sering digunakan untuk mendapatkan perkiraan nilai yang lebih akurat. Baik, materi selanjutnya itu seberapa penting kita untuk mempelajari manajemen strategik dan business valuation, yaitu yang pertama adalah pemahaman tentang arah dan tujuan bisnis. Manajemen strategi membantu pemimpin bisnis untuk mengembangkan visi jangka panjang dan tujuan strategis yang jelas untuk organisasi mereka. Ini membantu dalam menetapkan arah bisnis dan memastikan bahwa semua kegiatan dan keputusan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah menciptakan keunggulan kompetitif. Memahami manajemen strategis membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan keunggulan kompetitif mereka. Ini termasuk memahami kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal dan merumuskan strategi yang memungkinkan organisasi untuk bersaing secara efektif di pasar. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang informasi. Manajemen strategis melibatkan analisis menyeluruh terhadap lingkungan bisnis dan penggunaan data untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Ini membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang lebih tentang situasi mereka dan dampak dari pilihan strategis yang tersedia. Yang keempat adalah penilaian nilai bisnis yang akurat. Penilaian bisnis penting untuk berbagai tujuan, termasuk penjualan atau akuisisi bisnis, pengajuan pinjaman atau perencanaan suksesi. Memahami proses penilaian bisnis membantu pemilik bisnis untuk pemangku kepentingan lainnya untuk menilai sebenarnya dari investasi mereka untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi tersebut. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dan sejarah perkembangan manajemen strategik. Ruang lingkup manajemen strategik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Ini melibatkan pemahaman tentang lingkungan internal dan eksternal organisasi, analisis kompetitif, perkembangan strategi yang sesuai, alokasi sumber daya, pengelolaan perubahan, dan pengukuran kinerja. Berikut ini adalah beberapa komponen utama dari ruang lingkup manajemen strategis. Yang pertama ada analisis lingkungan. Ini termasuk analisis faktor-faktor eksternal seperti faktor pasar, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, dan internal seperti kekuatan dan kelemahan organisasi yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu perumusan strategi. Proses perumusan strategi melibatkan pengembangan visi, misi, dan tujuan organisasi serta identifikasi dan pemilihan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan pemahaman tentang keunggulan kompetitif, diferensiasi, dan fokus pasar. Yang ketiga yaitu implementasi strategi. Setelah strategi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya dalam operasi sehari-hari organisasi. Ini melibatkan alokasi sumber daya, desain organisasi, pengembangan proses, dan pengembangan budaya organisasi yang mendukung. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian.
Manajemen strategis juga melibatkan pengukuran kinerja organisasi terhadap tujuan dan strategi yang telah ditetapkan, serta pengendalian perubahan jika diperlukan. Ini melibatkan penggunaan metrik kinerja, pemantauan lingkungan, dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Selanjutnya itu sejarah perkembangan manajemen strategi dimulai pada tahun 1950-an dan sampai 1960-an, dan karya-karya seperti Strategy and Structure karya Alfred Chandler dan Competitive Strategy karya Michael Porter. Pada awalnya pendekatan ini lebih terfokus pada analisis industri dan posisi bersaing, tetapi seiring waktu pendekatan ini berkembang menjadi lebih holistik dengan memperhatikan faktor-faktor seperti sumber daya, kemampuan organisasi, dan dinamika lingkungan. Perkembangan manajemen strategi terus berlanjut hingga saat ini dengan penekanan yang semakin besar pada adaptasi terhadap perubahan cepat dalam lingkungan bisnis, inklusi teknologi baru seperti analitik data dan kecerdasan buatan, serta pentingnya inovasi dan fleksibilitas organisasi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menyaksikan video presentasi ini dari awal hingga akhir.